manusia pertama di bumi utara. Di hutan belantara yang sangat dingin, di mana permukaan tanah selalu tertutup salju di sepanjang tahun, di mana sungai-sungai mengeras menjadi es. Hampir tidak ada kehidupan di sana. Itulah keadaan bumi bagian utara kala itu. Tidak ada manusia, tidak ada peperangan, hanya tempat sunyi sepi yang asing dan keras. Tapi perlahan berubah sejak 15.000 tahun yang lalu, di mana periode iklim hangat mulai melelehkan es-es di bagian bumi utara, dan tanah-tanah di sana mulai ditumbuhi rumput, serta nafas kehidupan mulai terlihat, membuka gerbang bagi para penjelajah untuk masuk menuju kehidupan yang baru di tanah baru di bumi bagian utara, Eropa. Mari kita mengikuti langkah kaki para penjelajah ini menuju ke hutan-hutan belantara yang dipenuhi makhluk raksasa berbulu mengerikan, mamut. Tapi bukan makhluk berbulu raksasa ini yang mendorong mereka melangkah lebih jauh ke utara. Menurut catatan arkeolog, bahwa itu kemungkinan adalah keberadaan rusa kutub dan merpati kecil. Mereka biasa membaca fenomena alam ketika rusa kutub dan merpati kecil biasa bermigrasi ke semenanjung Jutlandia, yang sekarang dikenal bagian utara Denmark dan Jerman. Mereka mengikuti kawanan rusa dan merpati yang sedang menyeberang semenanjung, menuju ke daratan yang lebih luas, bahkan hingga ke Inggris dan seluruh daratan Skandinavia, tempat baru yang luas dengan sumber daya alam melimpah. Mereka terus menjelajah, mengalahkan siapapun yang pernah menjelajah ke ujung terjauh bumi bagian utara. Karena mereka adalah manusia pertama yang kemudian akan berkembang di sana. Bagaimana manusia pertama di bumi bagian utara ini bisa bertahan dan bahkan mendominasi? Bagaimana keterkaitan antara sebuah narasi yang mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Eropa berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari seorang pria bernama Iaso, nenek moyang bangsa Eropa yang menurut catatan sejarah adalah anak dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Simak terus video ini sampai selesai. Sejak iklim hangat muncul dan melelehkan es di Eropa, tepatnya 15.000 tahun yang lalu, seiring berjalannya waktu, hutan-hutan di Eropa mulai tumbuh subur dan membentuk ekosistem sempurna sebagai hutan pada umumnya. Sebagian besar hutan dipenuhi pohon birch liar yang menjadi surga bagi manusia pertama, memberi mereka jaminan keberlimpahan sumber makanan dalam mereka berburu. Ekspansi mereka ke sana juga menjadi awal dari terbunuhnya jutaan mamut karena perburuan, sampai pada ujung kepunahannya selama kurun waktu 5.000 tahun. Sumber makanan lain mereka adalah rusa raksasa. Berdasarkan temuan fosil dan benda arkeolog, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sekelompok pemburu berkumpul di tepi danau di wilayah Kolberg, Denmark. Mereka menunggu kedatangan rusa raksasa sebelum menombaknya. Selagi menunggu, mereka mencoba untuk menyeberangi sungai dengan berenang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, tenggelam dan meninggal. Mereka meninggalkan jasadnya di dasar sungai untuk kemudian ditemukan kembali ribuan tahun berikutnya di era modern. Fakta menarik yang cukup mencengangkan adalah manusia pertama di Eropa ini tidak pergi sendirian dalam menjelajahi hutan dan tempat-tempat asing di sana. Mereka ditemani oleh binatang peliharaan mereka yang sudah mereka jinakan, dan itu adalah seekor anjing. Mereka menyertakan anjing dalam perburuan. Setelah rusa-rusa itu tersudutkan oleh kawanan anjing,
mereka mengakhirinya dengan melempar dan menancapkan tombak ke target buruan. Sebagai imbalannya, anjing ini mendapat jatah hasil buruan yang mereka dapatkan hari itu. Bahkan ada anjing yang diperlakukan seperti keluarga mereka sendiri. Sebuah temuan makam seekor anjing di antara makam manusia primitif kala itu ditemukan. Sebagian besar wilayah Denmark adalah lahan basah berawa. Manusia pertama semakin berkembang dengan mulai menciptakan perahu sederhana, perahu kecil yang hanya digunakan untuk satu orang. Perahu kecil ini didesain dengan ramping, memudahkan mereka bergerak lincah untuk bermanuver dengan tombak di tangan mereka. Di bawah sungai Denmark, banyak ditemukan ujung tombak batu dan tulang dari sisa peradaban manusia pertama di sana. Seiring berjalannya waktu, semakin menghangatnya Eropa kala itu, hutan tumbuh menjadi semakin sempurna dan kompleks. Menjadi sebuah hutan yang lebat dan liar. Semula yang didominasi jenis pohon birch, kini mulai tumbuh jenis pohon lain seperti hazel, lime, elm, dan pohon oak, menjadikan manusia harus terus beradaptasi kala itu. Di hutan baru yang lebat dan liar, mulai memancing kawanan binatang lain dari selatan. Bahkan, binatang buas bertaring yang menakutkan datang ke sana. Banyak di antaranya kini sudah punah. Aurok liar, nenek moyang sapi di Eropa, dan banteng raksasa yang kala itu sangat membahayakan di hutan adalah bagian dari wajah Eropa di 9.000 tahun yang lalu yang kini telah punah. Hutan semakin memberikan sumber daya yang lebih besar kepada manusia pertama di sana, termasuk segala jenis binatang yang menyertainya. Mereka semakin memiliki banyak pilihan dalam perburuan. Mereka juga terus beradaptasi dalam berbagai cuaca dingin ekstrim di musim-musim tertentu. Mereka membuat pakaian dari kulit rusa. Mereka juga mulai mengenal perhiasan. Gading babi hutan yang estetik dan kuat biasa mereka gunakan untuk aksesoris kalung dan anting sebagai jimat keberuntungan mereka. Sementara tulang rusa raksasa yang keras akan mereka gunakan untuk ujung tombak, kampak, dan pisau kecil untuk perkakas mereka. Sehingga pada periode 8.700 sampai 6.500 sebelum Masehi sering disebut zaman tulang karena alat-alat yang mereka gunakan dari tulang. Bahkan pada periode itu, alat-alat aneh dari tulang ditemukan seperti perhiasan hingga alat musik yang terbuat dari tulang. Di zaman kuno, musik erat kaitannya dengan sihir dan spiritualisme. Penggambaran paling awal dari praktek perdukunan peradaban kuno yang memainkan alat musik berasal dari lukisan jerami di Prancis Selatan. Alat musik yang mereka ciptakan diukir dari tulang binatang. Mereka menyebutnya auman banteng. Saat ritual, musik dari tulang ini akan dibunyikan sementara orang-orang bersujud atau menari di sekeliling api saat upacara dan ritual mereka. Gambar-gambar misterius dan perkakas pernak-pernik spiritualisme juga mulai ditemukan, bahkan di makam-makam kuno mereka. Manik-manik mata iblis yang diyakini sebagai perlindungan terhadap roh jahat juga ditemukan. Barang-barang ini mungkin mewakili awal dari kelahiran sebuah agama versi mereka, atau sesuatu yang berhubungan dengan dimensi lain seperti makhluk metafisik dan alam roh. Bahkan di Nusantara, sebagaimana suku Dayak, Baduy, Asmat, suku Osing di Banyuwangi, mereka dikenal dengan ilmu supranatural tingkat tinggi yang ditakuti. Dari temuan arkeolog yang ditemukan di banyak tempat, ini menandakan bahwa orang pertama di Eropa kala itu telah berkembang dengan populasi yang cukup pesat. Populasi mamut kala itu yang mendominasi
mencapai ambang batas kepunahan karena kebutuhan sumber daya makanan manusia di daratan Eropa kala itu. Itu artinya kelompok manusia di sana sudah cukup banyak hingga menghabiskan seluruh mamut di daratan Eropa. Tapi bumi terus berubah. 1000 tahun setelahnya, periode pemanasan iklim mulai terjadi, menyebabkan pencairan es di berbagai tempat meningkat pesat. Banyak daratan dengan peradaban besar di dalamnya tenggelam oleh kenaikan volume air laut. Beberapa arkeolog mengaitkannya dengan isi Alkitab tentang banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan dunia dan hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat. Bagaimana hubungan para penjelajah yang menjadi manusia pertama di Eropa ini dengan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Mansur Abdul Hakim dalam bukunya mengungkapkan, para sejarawan Arab dan banyak ahli kitab menyebutkan bangsa Romawi berasal dari keturunan Esau bin Ishak bin Ibrahim. Ketika itu, Nabi Ishak melahirkan 2 anak lelaki, yakni Esau dan Yakub. Esau dikenal dengan nama Eso. Dia dikenal dengan sebutan Abu Ar-Ruman atau nenek moyang bangsa Romawi dan Yunani kuno. Mereka adalah orang-orang Eropa, Amerika, Australia, Kanada, dan semua keturunan Eropa. Uniknya, sebuah studi dari Amerika mengungkapkan fakta yang serupa. Dipublikasikan dari Akademi Nasional Amerika, orang Timur Tengah bermigrasi ke benua Eropa pada 10.000 tahun yang lalu. Riset ini disebutkan menggunakan teknologi komputer dan berbagai informasi genetika. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem yang memungkinkan teknologi pertanian memasuki wilayah tersebut. Mungkinkah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai ke Eropa dan membaur dengan manusia pertama di Eropa yang tersisa sedikit setelah peristiwa pemanasan iklim? Atau dalam Alkitab peristiwa banjir Nabi Nuh yang diyakini beberapa peneliti? Ataukah para penjelajah yang merupakan manusia pertama di Eropa inilah yang keturunan langsung dari Ibrahim alaihissalam? Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang menurut Anda butuh untuk dibagikan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.